persekutuan dengan Tuhan atau persekutuan dengan Yesus Kristus. Nah, ternyata persekutuan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan iman kita. Sebab dengan persekutuan kita jelas di mana posisi kita. Jika kita menjadi sahabatnya Kristus, menjadi bagian dari kerajaan Allah, maka kita ada dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi ketika kita di luar dari persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan Kristus, maka kita menjadikan diri kita menjadi musuh-musuhnya Allah. Nah, sebenarnya kan persekutuan atau hubungan yang baik dengan Tuhan ini Allah telah mulai dari Taman Eden, di mana Allah setiap hari datang menyapa manusia dalam komunikasi yang manis dan indah. Allah menyapa manusia dan menanyakan bagaimana kondisi, keadaan mereka, hal-hal baik apa yang mereka nikmati dan alami sepanjang hari. Nah, ini sebuah hubungan yang sangat indah dan sangat-sangat harmonis antara manusia dan Allah. Tetapi dosa telah memisahkan kita. Dosa adalah perbuatan yang membuat kita dengan Allah terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Dan dosa membawa akibat yang cukup berat, memecahkan, menghancurkan, merusak persekutuan dan hubungan yang indah ini. Dosa telah menjadi racun yang paling berbahaya yang tidak ada obatnya sama sekali ketika dia datang jatuh dalam hidup manusia. Dosa adalah pelanggaran kepada kehendak-kehendak Allah. Dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Dosa adalah tindakan melawan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga ketika orang hidup dalam dosa, ia menjadikan dirinya sebagai musuhnya Allah. Tapi syukur kepada Allah, Yesus Kristus telah membangun kembali, menjadi jembatan untuk membangun kembali persekutuan yang rusak itu. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dan faedahnya ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Yang pertama tentu ketika kita punya persekutuan yang baik dengan Allah, maka Allah ada di pihak kita. Maka Alkitab berkata bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita setiap hari diperbaharui, kita setiap hari diarahkan, dibimbing. Setiap hari kita diperbaharui di dalam pemikiran, perasaan, kehendak dan rencana-rencana kita. Dan persekutuan itu menyebabkan kita semakin kuat dan teguh. Persekutuan itu menyebabkan kita menjadi pribadi-pribadi yang serupa segambar dengan Allah, memiliki karakter Kristus, memiliki cara berpikirnya Kristus, memiliki pemikiran dan perasaan yang datang dari kerajaan Allah. Yang kedua, manfaat dari persekutuan itu adalah ketika kita punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, maka kita menampilkan wajah Kristus di tengah-tengah dunia. Nah, banyak orang di luaran sana, mereka tidak bisa menampilkan wajah Kristus yang sebenarnya. Persoalannya adalah karena mereka jauh dengan Allah. Mereka tidak tahu habitnya Allah. Mereka tidak mengenal kehendaknya Tuhan. Mereka tidak suka kepada kesukaan-kesukaannya Tuhan. Nah, salah satu contoh orang yang memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan adalah mereka mengenal keinginan, rencananya Tuhan. Mereka tahu betul apa kehendak-kehendak Tuhan bagi hidup mereka. Maka ketika orang-orang percaya itu dekat kepada Allah dalam persekutuan yang manis, maka mereka bisa menampilkan kesaksian Kristus, wajah Kristus di dalam perbuatan hidup mereka, wajah Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan yang ketiga, persekutuan dengan Kristus menyebabkan kita bisa mengalahkan dunia. Dunia ini menawarkan terlalu banyak kesempatan. Dunia ini menawarkan terlalu banyak kenikmatan takhta. Dia menawarkan terlalu banyak kesenangan. Sehingga ketika orang jauh dari persekutuan dengan Tuhan, maka dia terjebak ke dalam sebuah kehidupan di mana dia menikmati semua kenikmatan-kenikmatan dunia ini, dan dia dibawa ke dalam penjajahan yang dilakukan oleh dunia ini. Cara berpikir dunia, sifat-sifat dunia menguasai dia. Nah, makanya persekutuan dengan Kristus membuat orang benar itu, orang yang percaya kepada Yesus itu menundukkan dunia.
cara berpikir dunia, filosofi-filosofi dunia, dia bisa tundukkan. Orang memiliki persekutuan dengan Kristus, ia dapat menaklukkan ketakutan, ia dapat menaklukkan kekhawatiran, dia dapat menaklukkan berbagai tantangan-tantangan hidup. Sebab apa? Sebab Allah berperang ganti dia. Sebab kekuatan Tuhan tinggal di dalam dia. Sebab rencana dan strategi Allah, kekuatan Allah menyertai dia untuk mengalahkan para musuh dan para lawan. Bukan tanpa persoalan, bukan tanpa kerumitan, bukan tanpa perjuangan, tetapi setiap perjuangan itu selalu dimenangkan dan keluar sebagai pemenang. Sebab ahli strateginya adalah Allah, kekuatannya dari Allah, kekuatan dan kuasa itu dikerjakan oleh Allah bersama Roh Kudus di dalam orang-orang yang punya persekutuan. Makanya kalau kita melawan orang-orang yang punya kelompok atau persekutuan yang kuat, maka akan susah dikalahkan. Makanya kalau filosofi tentang sapu lidi, ketika cuma satu atau dua sapu lidi, maka mudah dipatahkan. Tetapi ketika lidi sapu itu dikumpulkan dalam jumlah yang banyak, dalam satu ikatan persekutuan yang banyak, maka susah dipatahkan. Makanya ketika kita itu bisa punya persekutuan yang baik dengan saudara, dengan teman, dengan keluarga, dan di dalamnya Allah menjadi bagian dari persekutuan itu, kita adalah orang-orang yang kuat. Kekuatan kita melebihi segala kekuatan, sebab Allah beserta kita, menjadi penopang utama, menjadi kekuatan utama yang menopang dan menolong kita. Nah, kiranya kita ingat bahwa kita perlu membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan. Nah, bagaimana membangun persekutuan dengan Tuhan? Sederhana, mulailah dengan berdoa, mulailah dengan baca firman Tuhan, mulai dengan tidak meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadah, mulailah dengan beribadah kepada Allah, mulailah dengan menghormati Tuhan, mulailah menempatkan Allah pada posisi yang utama dalam hidup kita. Kita boleh hebat, boleh pintar, boleh punya segala sesuatu, kita boleh punya jabatan, tetapi hati kita tunduk dan merendah kepada Allah. Karena kita mengerti bahwa Allah satu-satunya sumber kekuatan. Makanya Daud dalam segala kekuatannya, dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ketika Daud dia jatuh dalam dosa, Nabi Nathan datang dan menegur dia. Dia tunduk dan mengaku di hadapan Allah. Sebab hanya dia paham betul, hanya dekat Allah saja, dia akan terpelihara dengan baik. Beda dengan Saul. Ketika Saul ditegur, dia meminta untuk dihargai. Dia melawan Allah. Dan akhirnya Allah meninggalkan dia. Persekutuan yang manis dengan Tuhan membangun kekuatan dan kuasa yang mengakibatkan kita dapat menaklukkan dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.